Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang qada dan qadar. Pengertian qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintah hambanya untuk percaya pada qada. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 210, Allah berfirman, hal yajuruna ila ayati yahumullahu fil julali minal ghamami wal malaikatu wal qudiya amar wa ilahi turja'ul umur. Artinya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dan naungan awan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dari qada. Qada secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qada berarti sebuah penentuan yang pasti. Dari riwayat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpalan daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan, sengsara atau bahagia. Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qada adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21, wa im min syai'in illa idana khazainuhu wa ma nunajilluhu illa biqadarim maklum. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya malaikat dengan ukuran tertentu. Macam-macam takdir mu'alla masih bisa berubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 11, innallaha la yugayyiru ma biqaumi hatta yugayyiru ma bi anfusihim wa ija aradallahu biqaumi su'an fala marada Allah wa ma lahu min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 34, walikulli ummati ajal fa ijaja alalahum la yastakhairuna sa'atau
wala yastaqdimun, artinya dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula melanjutkannya. Hikmah iman kepada qada dan qadar: selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara lain yang lebih baik. Membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih atas pengertian qada dan qadar. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak sopan, mohon dimaafkan karena saya masih sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.